Ini cerita ratu kripto yang dapat 63 triliun dari cryptocurrency via Ponzi scheme. Halo guys, ketemu lagi sama aku, Kevin Orlando di vlog ke-31 ya. Jadi make sure kalian tonton video ini sampai akhir, supaya setelah nonton vlog ini, syukur-syukur kalian itu tahu caranya dapat uang 63 triliun ya. Amin. Dan bagi kalian yang baru pertama kali datang ke channelku, make sure buat kalian subscribe and turn on notifications, supaya kalian tetap stay up to date dengan info investasi dari aku ya, gratis. Cerita bermula ketika Bitcoin masih menjadi mata uang digital pertama dengan kapitalisasi pasar terbesar, karena lonjakan harganya yang dari beberapa sen saja langsung menjadi ratusan dolar di tahun 2016, mengingat tingginya minat para investor. Nah, banyak investor yang merasa kecolongan karena tiba-tiba harga Bitcoin sudah terlalu mahal. Momen ini justru dimanfaatkan dengan baik oleh seorang pengusaha perempuan bernama Ruja Ignatova yang waktu itu sedang melakukan presentasi tentang OneCoin di Wembley Arena, London. OneCoin adalah pembunuh Bitcoin, kata Ruja. Ruja yang juga seorang doktor berumur 36 tahun asal Bulgaria ini mengatakan bahwa dirinya menciptakan mata uang kripto OneCoin untuk menyaingi Bitcoin, di mana OneCoin akan merevolusi cara orang melakukan transaksi dimanapun dan kapanpun. Dr. Ruja terus melakukan meet and greet dengan mengundang investor dan orang-orang ternama demi mensosialisasikan potensi OneCoin. Salah satunya adalah Igor Alberts, atau yang disebut dewanya MLM, entah di bisnis apa ya. Igor yang terpesona dengan potensi Ruja lantas mengimbau para downline-nya untuk membeli OneCoin. Hasilnya pun tidak sia-sia. 6 bulan pertama di tahun 2016, warga Inggris berbondong-bondong untuk berinvestasi di OneCoin dengan total investasi sebesar 30 juta pound sterling atau 465 miliar di saat itu ya. Jika di total-total, Ruja mendapatkan lebih dari 4 miliar pound sterling atau sekitar 63 triliun dari seluruh investor OneCoin hanya dari Agustus 2014 hingga Maret 2017. Yang dananya itu ia investasikan kembali ke puluhan negara, mulai dari Norwegia, Kanada, Hong Kong, Pakistan, Brasil, Yaman, hingga Palestina sekalipun. Pertanyaannya sekarang, kenapa sih orang itu pada tertarik investasi di OneCoin saat itu ya? Nah, ini jawaban yang aku rangkum dari berbagai sumber. Yang pertama, OneCoin dijagokan sebagai pesaing Bitcoin dan foundernya sendiri yang ngomong, jadi orang lebih mantap ya, lebih yakin. Yang kedua, Bitcoin sudah dianggap terlalu mahal oleh para investor, sehingga para investor mulai melirik koin-koin lain yang masih murah, dan syukur-syukur OneCoin ini bisa menyaingi Bitcoin. Yang ketiga, keuntungan instan super cepat. Nah, di satu sisi, orang berbondong-bondong investasi ke OneCoin, seorang blockchain expert bernama, kalian bisa baca sendiri ya, aku nggak tahu cara bacanya, justru mengingatkan para investor OneCoin. Loh, kenapa ya? Karena OneCoin yang diagung-agungkan oleh Dr. Ruja sebagai Bitcoin killer ini tidak menganut blockchain sama sekali dalam sistemnya dan hanya menggunakan server karena menggunakan sistem database, di mana seharusnya mata uang digital yang asli menggunakan blockchain sebagai sistem base-nya. Ini pengalaman salah satu investor sekaligus korban OneCoin ketika diwawancari oleh TV nasional Inggris, namanya Jan McAdam, yang juga mengajak keluarganya untuk berinvestasi di OneCoin dengan total dana 4 miliar rupiah karena tergiur keuntungan super instan yang pada akhirnya juga hilang tanpa nasib yang jelas. Jan sendiri tidak tahu apa itu blockchain dan hanya tergiur karena keuntungan yang bisa dia dapat dengan cepat. Padahal keuntungan yang didapat dari investor OneCoin itu sebenarnya sistem gali lubang dan tutup lubang. Jadi misalnya A mengajak B, keuntungan yang didapat A bukan karena OneCoin adalah bisnis yang profitable, tapi karena uang yang di-store B adalah untuk membayar keuntungan si A. Dan demikian seterusnya jika B mengajak C, C mengajak D ya. Keraguan investor terhadap OneCoin mulai muncul ketika Dr. Ruja, si crypto queen ini, tidak hadir di suatu eventnya di Portugal pada Oktober 2017. Di telepon nggak dijawab, di SMS nggak dijawab, di WA juga nggak dijawab. Nggak tahu ya cara ngonteknya Dr. Ruja itu lewat apa ini. Banyak spekulasi mengatakan bahwa Dr. Ruja itu diculik karena dianggap OneCoin akan merevolusi sistem industri keuangan. Tapi nyatanya, ya sudah dapat 63 triliun, ya lari dong. Ternyata beneran lari. Dr. Ruja ketahuan sedang pergi ke Yunani untuk menghilangkan jejaknya
Dan walaupun akhirnya saudara Dr. Ruja ditangkap karena kasus OneCoin, hingga video ini dibuat, Ruja masih jadi buruan FBI dan tidak ada yang tahu di mana Dr. Ruja beserta 63 triliunnya itu. So, itu cerita singkatnya ya, kenapa Dr. Ruja bisa dapat 63 triliun dari cryptocurrency, tapi dengan cara yang parah ya ini ya, Ponzi scheme. Dan as always, aku akan share ke kalian quote sebagai closing statement video ini yang kali ini dari Jack Ma. Blockchain technology could change our world more than people imagine. Bitcoin, however, could be a bubble. Jadi menurut Jack Ma, teknologi dari blockchain itu dapat mengubah dunia lebih dari apa yang orang-orang bayangkan ya. Dan di satu sisi, Bitcoin bisa saja menjadi bubble. Nah, kalau kalian belum tahu apa itu bubble, kalian bisa aja search di Google internet.com bubble ya. Nah, kalau kalian mau tanya, bisa aja tanya langsung di YouTube di bawah, komen di bawah, atau kalian juga bisa DM aku di personal Instagram @kevinorlando, O-nya double ya. Dan kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, please like, share, and subscribe this video. Dan kita akan berjumpa lagi minggu depan hari Kamis jam 17.15 ya. Oke, thank you.